Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tema ini ya tentu saja yang paling cepat kita ingat atau kita coba untuk telaah adalah bagaimana maraji' kita sebagai umat Islam atau prime resources dari kita berupa Al-Quran dan hadis bicara tentang ekonomi. Ada satu hal yang sangat sederhana kalau kita ingin tahu bagaimana Islam memandang satu masalah dalam kehidupan. Masalah itu penting, sangat penting atau biasa-biasa saja. Kata para ulama, kita bisa melihat penting atau tidak pentingnya sesuatu dalam kehidupan dengan melihat bagaimana Al-Quran bicara tentang sesuatu itu. Kalau Al-Quran membicarakan sesuatu itu dengan penuh kesungguhan, Al-Quran mengelaborasi sesuatu itu secara mendetail. Al-Quran memberikan tidak hanya prinsip-prinsip tentang sesuatu itu, tapi bahkan juga contoh praktik dalam kehidupan. Maka itu artinya sesuatu itu penting. Tapi kalau Al-Quran hanya membahasnya sekilas saja, Al-Quran membicarakannya hanya satu baris saja, maka bisa jadi sesuatu itu tidaklah terlalu penting. Damaskus, Syria sekarang, ketika musim panas dikirim ke Yaman. Itulah li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Nah, fakta perdagangan ini disebutkan oleh Al-Quran. Lalu ketika Rasulullah SAW diutus, kemudian terbentuklah masyarakat Islam di Madinah, Nabi SAW tidak merusak fakta perdagangan ini, tapi justru dikokohkan dan disempurnakan. Bahkan fakta perdagangan ini kemudian tidak hanya menjadikan Mekah Madinah sebagai pusat jasa, tetapi juga menjadi pusat produksi. Kalau dulu Makkah itu hanya punya pedagang-pedagang yang hebat tanpa sumber daya, ketika Nabi pindah ke Madinah, Madinah itu adalah tanah subur yang memungkinkan untuk berkembangnya pertanian dengan baik. Maka menjadi sempurnalah Mekah Madinah itu. Keduanya kemudian membentuk satu ekosistem ekonomi. Dan itulah yang menjadi murtakazat asasiyah lintisyaratil hadaratil islamiyah. Itu yang menjadi pilar, murtakaz itu pilar, soko guru. Bukan hanya tiang-tiang kecil, tapi tiang utama. Dia menjadi fondasi bagi tersebarnya peradaban Islam karena kekuatan ekonomi itu. Memangnya Ananda pikir mengirim pasukan, jangankan pergi jauh, membentuk garis pertahanan saja itu biayanya mahal sekali. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, karena keuntungannya ketika berdagang di Madinah itu kemudian menyumbangkan sampai 2.000 onta dengan isinya. 2.000 onta dengan isinya. Artinya dengan barang yang ada di punggungnya itu. Yang nilainya itu kalau kita rupiahkan sekarang bisa sampai 300 miliar. Sekali nyumbang 300 miliar. Pernah dengar ada orang nyumbang konglomerat sekali nyumbang 300 miliar? Ya ada. Dari mana dia mendapatkan itu? Bukan dengan istighosah. Bukan dengan zikir dari pagi sampai malam, tidak. Tapi dari berdagang. Itu Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa penyebaran Islam sepanjang sejarah, terutama pada 3 abad awal keemasannya, itu sangat ditopang oleh kemajuan ekonomi yang tumbuh di masyarakat Islam pada waktu itu. Ketika sumber-sumber daya ekonomi itu mulai berkurang,
berkurang dalam dua makna. Pertama, berkurang dalam arti dia banyak tapi distribusinya tidak merata. Maka kemudian terjadilah penumpukan kekayaan pada masa-masa sebagian khalifah itu, ya. Kekayaan itu numpuk, ya, memusat kepada orang-orang yang berkuasa. Kekayaan itu memusat kepada kelompok-kelompok yang kecil saja. Ada banyak, bahkan berlipat hasilnya, tetapi tidak terdistribusi dengan baik. Maka kuranglah kemampuan, ya, negara untuk kemudian menjalankan fungsi-fungsinya sebagai negara. Atau yang kedua, memang sumber dayanya semakin berkurang. Karena ada yang kemudian habis, atau ada daerah-daerah tertentu yang karena tidak lagi umat Islam memiliki kemampuan untuk mempertahankan wilayah itu, akhirnya diambil oleh orang dengan semua sumber daya yang ada di dalamnya. Tapi intinya adalah mata in hasaral iqtisad in hasaratil hadarah. Ketika ekonomi itu surut, maka surut pula daya berkembang dari satu peradaban. Jadi karena itu pada hari ini sebenarnya kita Bapak-bapak, Ibu dan Ananda semua, kita ini sedang mencoba, ya, untuk kembali membangun apa yang dulu pernah ada di tengah-tengah kita. Dalam konteks dunia Islam secara global, ya, artinya peradaban Islam, ekonomi umat Islam itu cukup menjadi buktinya apa yang disebut dengan Silk Road hari ini, Jalan Sutra. Jalan Sutra itu kan dibentuk oleh para pedagang Muslim yang menghubungkan titik-titik penting dari perdagangan di Asia Tengah. Lalu mereka siapkan titik-titik perdagangan tradisional itu dengan semua yang dibutuhkan. Di manajemen dengan baik. Dibuatlah sistem logistik internasional, bukan nasional. Ya, dengan terminal-terminal singgah. Jadi kalau pedagang mau berangkat dari Madinah, misalnya dia mau pergi ke Istanbul, dia sudah tahu berapa yang mesti dia bawa. Karena dia tahu ada sekian persinggahan. Jaraknya antara satu persinggahan dengan satu persinggahan yang lain sekian kilo. Maka bekal makanan yang harus saya bawa itu sekian. Itu manajemen logistik. Dan itu sifatnya transnasional, melintasi batas-batas. Itu sudah punya kita. Nah, kemudian itu hilang habis. Sekarang China itu membuat obor namanya. Obor itu adalah apa? Saya lupa singkatannya. Tapi intinya obor itu adalah membangun jejaring ekonomi global berbasis pada jalur sutra yang dulu pernah dikembangkan oleh umat Islam. Itu dari sisi dunia. Kalau dari sisi Indonesia, apakah kita pernah punya ekosistem ekonomi syariah yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan bisa menopang, ya, perkembangan peradaban di Indonesia? Jawabannya iya. Cukup menjadi bukti, ya, bahwa sampai beberapa tahun terakhir, ya, sampai beberapa tahun terakhir, koperasi terbesar di Indonesia itu adalah koperasi Batik Pekalongan, yang mana anggota-anggotanya adalah pengusaha-pengusaha Muslim yang ada di Pekalongan sana, yang kemudian membuat satu koperasi yang sangat besar, asetnya sampai triliunan. Itu menggambarkan bahwa ada aktivitas ekonomi yang sangat besar yang telah tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kita. Nah, karena itu Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, membangun ini sebenarnya bukan binaun minal adam, bukan membangun dari tidak ada, tetapi i'adatul bina, ya, membangun kembali ekosistem, ya, ekonomi syariah, ya. Dan kemudian kita kontekstualkan pada hari ini bagaimana agar ekonomi syariah yang pernah menjadi bagian yang sangat besar, ya, di dalam ekonomi kita sebagai satu bangsa, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka,
bagaimana ekonomi syariah ini dengan nilai-nilai yang ada itu mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional ke depan. Nah, karena itu maka tentu harapannya adalah kalau kita bicara tentang menggali khazanah yang kita miliki, ya perguruan tinggi lah yang memiliki bahan yang paling lengkap untuk menggali itu semua. Karena referensinya ada di perguruan tinggi. Karena orang-orang pintar yang bisa mengkaji itu juga ada di IAIN Palopo ini. Karena itu semua gerakan-gerakan ya membangun ekosistem ekonomi syariah harus berbasis ya pada fakta-fakta objektif yang dapat ditemukan oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dunia akademik. Karena setiap kali kita mengembangkan sesuatu tanpa berbasis data yang kuat, tanpa berbasis atau divalidasi oleh pendekatan-pendekatan keilmuan yang bertanggung jawab, maka dia tidak akan mampu sustain dan bertahan lama. Nah, oleh karena itu pada hari ini ada BSI. BSI ini penting Pak Rektor, ya. Mohon dibantu BSI. Saya nggak tahu IAIN Palopo sudah menjadikan BSI sebagai mitranya atau belum. Alhamdulillah. Harus Pak Rektor ya, apalagi BSI itu baru saja 2 minggu yang lalu, ya kurang lebih 2 minggu yang lalu itu mengangkat dan menetapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Pak Nizar Ali, Profesor Nizar Ali sebagai salah satu komisaris dari Bank Syariah Indonesia. Maksudnya ya supaya IAIN Palopo ini itu menjadi mitra bagi BSI yang ada di Palopo gitu. Udah nggak usah tengok-tengok bank yang lain. Nah, BSI ini penting Pak Rektor, tapi dia bukan segala-galanya. Ya. BSI itu menempati posisi ya yang penting karena memang transaksi keuangan sekarang dan ke depan itu akan semakin kuat bergantung pada sistem perbankan. Tetapi tetap saja ya yang namanya institusi perbankan dia tidak mungkin akan mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal kecuali kalau dia memiliki kredibilitas kolektif yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Ada kredibilitas bahwa dia adalah institusi yang memang lahir ya, dan memang bergerak dan memang berkontribusi yang nyata untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Nah, saya berharap mudah-mudahan BSI ya bisa bersinergi dengan IAIN Palopo dan bersama-sama membangun ya, ekosistem ekonomi syariah di Palopo ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Intinya adalah kita sudah terlalu lama meninggalkan amanah Allah ini ya, berekonomi yang baik, berekonomi yang terhormat, berekonomi yang berkah, berekonomi yang membawa maslahat untuk semua, berekonomi yang sesuai dengan maqasidus syariah ya. Pada saat di mana kita banyak sekali menghabiskan energi untuk urusan khilafiyah, untuk katakanlah membangun ibadah mahdoh kita, itu bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita mampu menunaikan pesan-pesan Al-Quran yang banyak sekali bertebaran, termasuk pesan Rasulullah SAW yang banyak sekali bertebaran, bahwa berekonomi yang baik itu bagian dari jalan